Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel yang keren, channel Belajar Matematika, yang selalu menyajikan konten pembelajaran yang dibahas secara tuntas dan jelas. Siapa lagi kalau bukan sahabat Matematika Channel. Pada kesempatan kali ini, sahabat Matematika Channel kembali hadir untuk Anda dalam rangka melanjutkan serial pembahasan soal-soal statistika dalam rangka persiapan menghadapi ulangan atau penilaian harian dan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Pada episode yang ketiga ini, kita akan menyajikan 4 soal masih terkait dengan mean atau rataan data statistik, tentu dengan variasi soal yang berbeda dengan sebelumnya dan dengan level penalaran yang lebih tinggi. Dan di dalamnya insya Allah ada soal yang hot yang melatih kita untuk bernalar secara kritis dan cerdas. Karena itu, siapkan hati, pikiran, dan diri Anda untuk benar-benar hadir fokus mengikuti pembelajaran ini dengan sepenuh hati, sehingga Anda benar-benar bisa mendapatkan pencerahan dan pemahaman yang baik dan bisa menguasai materi soal-soal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan selanjutnya Anda berkesempatan untuk beramal soleh melalui video ini dengan membagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda. Dan jangan memandang kecil atau remeh, karena sederhananya kebaikan yang kita bagikan kepada orang lain bisa jadi sesuatu yang kita pandang sederhana, bahkan mungkin kita remehkan itu ya luar biasa bagi orang lain dan mendatangkan banyak manfaat dan kebaikan untuk diri kita dan juga untuk sesama. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Selengkapnya mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal statistika, persiapan menghadapi penilaian harian dan penilaian akhir tahun atau PAT Matematika SMP kelas 8 semester genap. Soal nomor 11. Rata-rata berat badan 48 anak adalah 55 kg. Ketika ditambah berat badan Adi dan Neti, rata-rata berat badan naik 0,2 kg. Jika perbandingan berat badan Adi dan Neti adalah 3:2, berapa berat badan Neti? Penyelesaian. Perhatikan, perbandingan berat badan Adi dan Neti adalah 3:2, artinya Adi 3 bagian dan Neti 2 bagian. Jika setiap bagian kita misalkan A, maka berat badan Adi adalah 3A dan berat badan Neti 2A. Sehingga dengan rumus rata-rata baru sama dengan N1 kali X1 plus N2 kali X2 plus N3 kali X3 per N1 plus N2 plus N3. N1 adalah banyak anak kelompok pertama dan X1 adalah rata-rata berat badan mereka. N2 adalah satu orang, yaitu Andi, yang berat badannya kita anggap X2, dan N3 ini adalah Neti, satu orang, berat badannya kita anggap X3. Per N1 plus N2 plus N3 berarti total keseluruhan anak. Kita substitusikan sehingga XB sudah diketahui, yaitu naik 0,2 dari 55 kg berarti 55,2, sama dengan N1 48 anak, X1 adalah rata-rata berat badan
dari 48 anak bila dikalikan menghasilkan jumlah berat badan dari 48 anak. Ditambah satu anak yaitu Andi yang berat badannya kita misalkan 3A, maka 1 kali 3A. Ditambah satu anak yaitu Neti yang berat badannya kita misalkan 2A, 1 dikali 2A per 48 ditambah 1 ditambah 1. Ruas kanan kita sederhanakan, ruas kiri kita nyatakan sebagai bentuk pecahan. 55,2 per 1 sama dengan 2640 ditambah 5A per 50. 5A adalah 1 dikali 3A ditambah 1 dikali 2A, 3A ditambah 2A, 5A. Kemudian kita lakukan perkalian silang. 1 dikali 2640 ditambah 5A tetap. Kemudian 55,2 dikalikan 50 hasilnya 2760. Berikutnya 2640 pindah ke ruas kanan. 5A sama dengan 2760 dikurangi 2640, sehingga 5A sama dengan 120. Maka A dapat kita peroleh dengan cara membagi 120 dengan 5. A sama dengan 24. A adalah permisalan setiap bagian. Kalau yang ditanyakan neti adalah 2 bagian atau 2A. Berarti berat neti adalah 2 dikali nilai A, yaitu 2 dikali 24 sama dengan 48. Jadi berat badan neti adalah 48 kilogram. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya, nomor 12. Ada 10 anak membentuk 2 kelompok bermain yang masing-masing terdiri dari 4 anak dan 6 anak. Rata-rata usia kelompok pertama adalah 6 tahun, sedangkan rata-rata usia kelompok kedua adalah 6,5 tahun. Jika satu anak dari masing-masing kelompok ditukar satu sama lain, maka rata-rata usia kedua kelompok menjadi sama. Pertanyaan, selisih usia kedua anak yang ditukar tersebut adalah titik. Penyelesaian, kita misalkan kedua kelompok itu masing-masing adalah kelompok A dan kelompok B, dan usia anak yang ditukar masing-masing adalah P tahun dan Q tahun. P ini dari kelompok A yang berpindah ke B, dan Q adalah dari kelompok B yang berpindah ke A. Akibat dari pertukaran anak tersebut, rata-rata kelompok A sama dengan rata-rata kelompok B. Rata-rata kelompok A kita misalkan XA, rata-rata kelompok B kita misalkan XB. Untuk XA, rata-rata barunya adalah N1 dikali X1 dikurangi 1 dikali EK ditambah 1 dikali XB per N1 dikurangi S1 plus N1. N1 dikali X1 adalah banyak anak kelompok A semula dikali rata-rata umur dari kelompok A dikurangi satu anak dari kelompok A yang umurnya adalah XA, dia berpindah ke kelompok B, kemudian diganti oleh seorang anak dari kelompok B yang umurnya adalah XB, per banyak anak semula N1 ini dipindah ke kelompok B satu anak, diganti oleh satu anak dari kelompok B. Sama dengan untuk rata-rata kelompok B, N2 kali X2 dikurangi 1 kali XB plus 1 kali XA per N1 dikurangi 1 plus 1. N2 dikali X2. N2 adalah banyak anak kelompok B semula dengan rata-rata umurnya adalah X2. Dari kelompok B berkurang satu anak yang umurnya XB berpindah ke kelompok A di sini. Dan dia mendapatkan pengganti satu anak dari kelompok A yang umurnya XA.
Berarti kan di sini berkurang, di sini bertambah. Untuk bawahnya sama. Kita substitusikan. Banyak anak kelompok A semula adalah 4 dengan rata-rata umur 6 tahun. Dikurangi satu anak dari kelompok A yang umurnya adalah P tahun, berpindah ke kelompok B, digantikan oleh satu anak dari kelompok B yang umurnya Q tahun. Per 4 berpindah satu anak, mendapatkan ganti satu anak. Sama dengan untuk kelompok B, 6 anak dikali rata-rata umurnya 6,5 tahun, dikurangi satu anak dari kelompok B yang umurnya Q tahun, berpindah ke kelompok A, maka dia menambah di kelompok A, diganti oleh satu anak dari kelompok A yang umurnya P tahun. Per anak semula 6 berkurang 1 tapi diganti 1. Masing-masing kita sederhanakan. 24 dikurangi P plus Q per 4 sama dengan 39 dikurangi Q plus P per 6. Kemudian kita lakukan perkalian silang dan masing-masing kita buka dengan sifat distributif. Ekivalen 144 dikurangi 6P ditambah 6Q sama dengan 156 dikurangi 4Q ditambah 4P. Kemudian karena pertanyaannya adalah selisih usia kedua anak, yang mana usia masing-masing adalah P dan Q, maka suku yang memuat variabel P dan Q kita kumpulkan dalam satu ruas. 6Q ditambah 4Q, 4Q dari min 4Q pindah ke ruas kiri. Min 6P tetap, dikurangi 4P, positif 4P pindah ke ruas kiri menjadi min. Sama dengan 156 dikurangi 144, dari positif 144 pindah ke ruas kanan menjadi min. Kemudian suku-suku yang sejenis kita sederhanakan dari kedua ruas. Ruas kiri menghasilkan 10Q dikurangi 10P sama dengan 12. Karena Q dan P berkoefisien 10 dan min 10, supaya mendapatkan selisih Q dan P, maka semua suku pada kedua ruas kita bagi 10. Sehingga kita dapatkan 10Q dibagi 10 adalah Q, min 10P dibagi 10 adalah min P, 12 dibagi 10 adalah 1,2. Q dikurangi P sama dengan 1,2. Q min P adalah selisih umur kedua anak yang saling bertukar kelompok tadi. Jadi selisih umur anak yang ditukar adalah 1,2 tahun. Nah, ini termasuk soal yang hot ya. Perlu kemampuan kita bernalar secara kritis sehingga bisa merekayasa soal seperti ini, sehingga kita dapatkan suatu persamaan yang bisa memecahkan masalah dalam soal ini. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 13. Dari sekelompok siswa diketahui rata-rata berat badannya 55,5 kg. Jika rata-rata berat badan siswa pria 58 sedangkan wanita 54, maksudnya dalam kilogram, tentukan perbandingan banyak siswa pria dan siswa wanita. Penyelesaian. Misal banyak siswa pria adalah N1 dan wanitanya adalah N2. Maka rata-rata gabungan dari pria dan wanita kita rumuskan X sama dengan N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 per N1 plus N2. N1 dikali X1 adalah banyak pria dikali rata-rata berat badannya, akan ketemu jumlah berat badan kelompok pria, ditambah N2 dikali X2, yang mana N2 adalah banyak wanita pada kelompok kedua, dikalikan rata-rata berat badan dari kelompok wanita, akan kita dapatkan jumlah berat badan dari anggota kelompok wanita. Per N1 plus N2 adalah jumlah gabungan dari pria dan wanita. Kita substitusikan. Rata-rata gabungan adalah 55,5
sama dengan N1 belum tahu kelompok untuk prianya banyak siswanya berapa, dikali 58 adalah rata-rata berat badan untuk kelompok pria, ditambah N2 yaitu banyak anggota kelompok wanita juga belum tahu, dikali rata-rata berat badannya 54 per N1 plus N2 yang keduanya belum diketahui berapa banyak anggota masing-masing. Ruas kiri kita nyatakan sebagai bentuk pecahan 555 per 10. Ruas kanan sama dengan 58 N1 ditambah 54 N2 per N1 plus N2. Selanjutnya kita lakukan perkalian silang. Untuk 10 dikali 58 N1 ditambah 54 N2, masing-masing kita kalikan 10, hasilnya 580 N1 ditambah 540 N2. Kemudian 555 dikali N1 plus N2, berarti N1 dan N2 masing-masing kita kalikan 555. Kita dapatkan 555 N1 ditambah 555 N2. Kemudian N1 kita kelompokkan dengan N1, N2 kita kelompokkan dengan N2. Kita dapatkan persamaan 25 N1 sama dengan 15 N2. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan banyak pria dan wanita. Pria adalah N1, wanita N2. Berarti kita nyatakan sebagai bentuk N1 per N2 sama dengan 15 per 25. Bagaimana mengubah seperti ini? Kita lihat pertanyaan soal atau permintaan soal adalah perbandingan pria wanita. Berarti pria wanita kita tulis dulu perbandingannya N1 per N2. Kemudian kalau dikalikan silang, N1 harus bertemu 25 dan N2 harus bertemu 15. Karena N1 di atas, maka supaya bisa terjadi perkalian silang menghasilkan 25 N2, maka untuk ruas kanan 25 harus kita taruh di bawah dan 15-nya kita taruh di atas supaya ketika kita kalikan dengan N2 menghasilkan 15 N2. 15 per 25 bila disederhanakan adalah 3 per 5. Sehingga N1 banding N2 sama dengan 3 banding 5. Dengan demikian perbandingan banyak siswa pria dan wanita dalam hal ini adalah 3 dibanding 5. 3 dibanding 5 di sini adalah perbandingannya. Tetapi banyak anggota masing-masing realnya kita tidak tahu. Karena yang ditanyakan hanya perbandingannya. Oke, lanjut. Nomor 14. Seorang guru mengadakan ulangan yang diikuti oleh sejumlah siswa. Diperoleh rata-rata nilai 75. Ternyata ada 2 siswa yang masing-masing nilainya 90, ketahuan kerjasama sehingga nilai mereka batal diikut sertakan. Akibatnya rata-ratanya menjadi 73,5. Banyak siswa yang ikut ulangan semula adalah penyelesaian. Misal yang ikut ulangan semula N1, maka rata-rata baru adalah N1 dikali X1 dikurangi N2 dikali X2 per N1 min N2. N1 dikali X1 berarti banyak anak yang ikut ulangan semula dikalikan rata-rata semula dikurangi banyak anak yang dinyatakan nilainya diskualifikasi kali rata-ratanya per banyak anak semula dikurangi 2 anak yang dikeluarkan dari perhitungan rata-rata. Per N1 dikurangi N2 berarti banyak anak semula dikurangi dengan banyak anak yang didiskualifikasi. Baik, kita substitusikan. Rata-rata menjadi 73,5 sama dengan N1 peserta ikut ulangan semula belum tahu dikalikan rata-ratanya adalah 75 dikurangi 2 anak yang didiskualifikasi dikalikan rata-rata nilai kedua anak itu per banyak anak semula dikurangi 2.
ruas kanan kita sederhanakan, ruas kiri kita nyatakan sebagai bentuk pecahan. Ya, seperti ini. Sama dengan cara-cara sebelumnya. Kita lakukan perkalian silang. 10 kita kalikan dengan suku-suku di dalam kurung. Demikian juga 735 juga kita kalikan suku-suku di dalam kurung dengan menggunakan sifat distributif. Kita dapatkan 750N1 dikurangi 1800 sama dengan 735N1 dikurangi 1470. Suku-suku yang jenis kita kumpulkan dan kita pisahkan pada ruas yang berbeda. Untuk suku bervariabel kita kumpulkan di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. 750N1 dikurangi 735N1 sama dengan 1800 dikurangi 1470. Kita dapatkan 15N1 sama dengan 330, sehingga N1 adalah 330 dibagi 15, N1 sama dengan 22. N1 adalah banyak peserta ulangan semula. Dengan demikian, banyak peserta ulangan semula adalah 22. Baik. Oke. Baik, demikian. Silahkan Anda ikuti kelanjutannya pada episode berikutnya di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Channel belajar yang keren buat Anda. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.